Jangan makan permen di kelas. Bisa ditegur kepala sekolah. Diangkat. Dilempar keluar jendela. Kepala sekolah cantik ini, tapi sangat kejam. Gadis berkepang ini, dihukum kepala sekolah. Ditegur. Selanjutnya, diangkat. Diputar 360 derajat, lalu dilempar. Murid yang melihat, ekspresinya terkejut. Tidak kebayang kalau itu dirinya. Wanita ini sangat kejam. Apa ada yang ingin membawanya? Mimpi buruk. Mengontrol semua orang. Selain itu, ia juga mengurung murid. Siswa gendut suka makan. Ia kasih kue untuknya makan. Awalnya si gendut menikmatinya. Tapi kepala sekolah seketika tersenyum. Membawa lagi kue coklat yang lebih besar. Memaksa si gendut makan. Jika aku kasih kamu 5 juta dolar, kamu akan pilih makan atau pilih menyerah? Untungnya ada guru yang baik. Guru tanya 1 tambah 1 sama dengan. Siswi ini menjawab 2. Guru terkejut. Tidak pernah melihat siswi sepintar ini. Siswi ini suka baca buku. Tapi ayahnya tidak mengertinya. Ia minta belikan buku. Tapi ayah menyuruhnya main game. Ia sudah membaca semua buku sampai habis. Baru berusia 6 tahun. 1 tambah 1 adalah 2. Ini matematika sulit. Bahkan ayahnya tidak bisa. Melihat putrinya pintar, ayah memperingati, menegur putrinya. Kedepannya, jangan baca buku lagi. Kupingnya dijewer, dibawa ke ruang main. Hatinya sangat sedih, lalu menangis. Ia ingin balas dendam. Memasukkan bleaching ke cat rambut. Rambut ayahnya menjadi putih. Melihat ada lem, ia ada ide, memberikan topi ke ayahnya. Dalam topi ada lem. Saat mau dilepas, kepalanya langsung botak. Sekeluarga menonton. Hanya ia yang baca buku. Ayah marah, merobek bukunya, memaksanya menonton. Ia menatap TV, tiba-tiba meledak. Mereka pikir konslet. Ternyata ia punya kemampuan. Saat ayah pergi, ia di rumah, terasa bebas, menari-nari, bergembira, sangat santai, menyalakan lampu, menggerakkan boneka, dengan kedip mata, bisa menuang susu ke mangkuk. Ia tinggal buka mulut, menyuapin diri sendiri. Makan sereal. Ia dari lahir tidak biasa. Bisa mandi sendiri, pakai baju sendiri, pakai sepatu, memasak, buat kue. Sangat pintar. Dari kecil mandiri. Orang tua tidak di rumah. Ia bisa membuat 4 hidangan. Tidak lupa baca buku. Hobinya adalah membaca. Bahkan buku yang disimpan oleh ayah, semua sudah dibaca olehnya. Buku sudah habis. Ia mencari alamat perpustakaan. Di sini, ia membaca buku lainnya. Setelah selesai, akan tukar buku lain lagi. Ia sangat senang membaca. Majalah, novel, semuanya, ia pinjam untuk dibaca. Ia sangat pintar, juga punya kemampuan, dan mandiri. Luar biasa, sulit ditemukan. Ia bertemu anak-anak seusianya, iri dengan mereka. Ia memohon, ingin sekolah. Ayahnya membawanya ke sekolah. Guru minta kepala sekolah, Hilda agar bisa naik kelas. IQ-nya sangat tinggi. Kepala sekolah marah, karena ia tidak akan dapat biaya sekolah. Ia suka memeras uang orang tua murid. Hari itu, kepala sekolah agresif, menarik Hilda, mengurungnya. Karena ayah Hilda menjual mobil bekas kepadanya, guru menyelamatkannya. Hari itu, kepala sekolah menghukum murid lagi. Siswi hitam tersenyum, memberikan gelas dan teko. Kepala sekolah tuang air. Di dalamnya ada seekor cicak, hampir ketelen. Para murid tertawa. Kepala sekolah lihat, ada cicak di dalam gelas. Hampir kena serangan jantung. Ia menuduh Hilda. Pasti ini ulahnya. Itu bukan ulahnya. Kepala sekolah tidak percaya, memarahinya. Hilda marah, melihat gelas, menyipitkan mata. Air jatuh ke tubuh kepala sekolah. Kepala sekolah takut. Para murid tertawa. Malam itu, Hilda ke rumah kepala sekolah. Ia menggerakkan boneka di dalam. Kepala sekolah ada di rumah. Hilda ingin beri pelajaran, memindahkan kursi. Kepala sekolah jatuh, mengatur alarm agar bunyi. Lampu berkedip. Angin aneh muncul. Kepala sekolah takut. Bahkan fotonya sendiri terbang. Lalu kembali ke posisi semula. Alarm berbunyi. Bola jatuh dari tangga, berguling ke bawah. Album foto terbang ke arahnya. Kepala sekolah ketakutan. Dipikir angker. Berlari keluar dari rumah. Masuk mobil ingin kabur. Hilda tertawa. Tapi ia tidak tahu. Pitanya terbang ke mobil kepala sekolah. Kelapa sekolah tahu. Gawat.
Esok harinya, semua disuruh berbaris, mengeluarkan pita kemarin. Tangannya menarik leher Hilda. Hilda berait, menggerakkan kapur. Kepala sekolah mundur, ketakutan, mengontrol penghapus. Terbang ke kepala sekolah, memukul wajahnya. Ia terjatuh. Saat ia bangun, ia mengangkat siswa, melemparnya keluar. Dengan kekuatan Hilda, siswa itu tidak terjatuh, tapi berbalik arah, ke arah kepala sekolah, mendorongnya jatuh, berputar jatuh. Kepalanya pusing, mendobrak pintu, keluar, kepalanya pusing. Para murid melawannya. Ia bergegas pergi, meninggalkan sekolah ini. Dari sini, ia bukan kepala sekolah lagi. Hilda diadopsi oleh guru baik. Suasana sekolah tentram. Jangan lupa klik like. Terima kasih. Aku Bernard.